Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang ada di dalam hukum internasional, yang dimana saya di sini mengambil kasus Lotus atau Lotus case yang terjadi antara Turki dengan Prancis. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu Lotus Case dan siapa yang terlibat, dan kemudian bagaimana argumentasi di setiap pihak yang terlibat. Oke. Pada tanggal 2 Agustus 1926 di Laut Lepas, sekitar luar wilayah perairan Turki, terjadi tabrakan kapal uap antara kapal uap Turki Bozkurt dan kapal uap Prancis Lotus. Dalam kecelakaan itu menimbulkan 8 orang korban dari pihak Turki. Ketika kapal uap Lotus bersandar di pelabuhan Turki, kapten kapal Lotus yang bernama M. Demons ditangkap oleh pemerintahan Turki sekaligus dimintai keterangannya. M. Demons ditahan dan diadili oleh Turki dengan alasan telah melakukan tindakan kejahatan pidana pembunuhan yang menimbulkan korban. Selanjutnya, pemerintahan Prancis keberatan atas penahanan yang dilakukan Turki tersebut karena menganggap bahwa tindakan itu tidak sejalan dengan hukum internasional dan pihak Turki tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara itu, dan berpandangan bahwa negara berbenderalah yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas, Floating Island Theory. Dan kemudian pada tanggal 7 September 1927, ketika belum adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, kasus tersebut kemudian diajukan oleh Mahkamah Internasional Permanen ICJ, yang mana merupakan bagian yudisial dari Liga Bangsa-Bangsa, yaitu pendahulu dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai bagaimana keputusan Mahkamah Internasional Permanen. Lalu, bagaimanakah keputusan Mahkamah Internasional Permanen? Mahkamah Internasional Permanen atau Permanent Court of International Justice menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Turki adalah benar sesuai dengan yurisdiksi negaranya, dan tidak ada larangan dalam hukum kebiasaan internasional bagi suatu negara untuk menjalankan yurisdiksinya atas suatu tindakan pidana yang terjadi di luar negeri dan merugikan negara sendiri. Adapun keputusan dari perkara ini yaitu pertama, memutuskan bahwa tidak ada kaidah kebiasaan yang memberikan yurisdiksi pidana eksklusif dalam kasus tabrakan di laut lepas dari pihak negara bendera kapal berkenaan dengan semua insiden di atas kapal. Karena dari materi yang relevan yang dipertimbangkan, perundang-undangan nasional tidak konsisten, tidak ada kecenderungan yang seragam yang dapat disimpulkan dari traktat, serta adanya perbedaan pandangan di antara para ahli atau para sarjana. Selanjutnya yaitu memutuskan bahwa tidak ada pembatasan atas pelaksanaan yurisdiksi oleh setiap negara kecuali jika pembatasan itu dapat diperlihatkan dengan bukti konklusif yang keberadaannya sebagai suatu prinsip hukum internasional. VCIG tidak menerima tesis yang dikemukakan oleh Prancis bahwa suatu klaim yurisdiksi oleh suatu negara harus dibenarkan oleh hukum internasional dan praktek hukum internasional. Kewajiban tersebut terletak di pihak negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi itu sah, untuk memperlihatkan bahwa praktek yurisdiksi itu dilarang oleh hukum internasional. Kemudian terkait dengan tanggung jawab pidana atau disiplin nahkoda atau setiap orang lainnya dalam suatu kapal, maka tidak boleh ada penuntutan pidana atau disiplin terhadap orang-orang tersebut, kecuali di dalam peradilan atau pejabat-pejabat administrasi dari negara tersebut, negara yang bersangkutan. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana analisis prinsip yurisdiksi teritorial dalam keputusan Mahkamah Internasional Permanen tersebut. Yang pertama yaitu
prinsip yuris sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu prinsip yuridiksi. Prinsip yuridiksi menyebutkan bahwa yuridiksi teritorial merupakan hak atau kekuasaan atau kewenangan suatu negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada ataupun yang terjadi dalam wilayah negaranya. Kewenangan negara untuk membuat dan memberlakukan hukum nasionalnya, termasuk hukum pidana nasional dalam batas-batas wilayah terhadap setiap orang, warga negara maupun orang asing yang melakukan suatu peristiwa pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Kemudian dan dalam prinsip teritorial subjektif dijelaskan bahwa negara memiliki yuridiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, tetapi diakhiri oleh menimbulkan kerugian di negara lain. Dan jika kita melihat dari putusan Mahkamah Internasional Permanen tersebut bahwa walaupun negara tersebut tidak dapat melaksanakan kekuasaannya di luar wilayahnya dalam hal tidak adanya ketentuan hukum internasional, namun tidak berarti bahwa hukum internasional melarang suatu negara melaksanakan yuridiksinya sehubungan dengan kasus yang terjadi di luar negeri tersebut. Dan mengenai negara bendera, itu memiliki yuridiksi eksklusif atas kapal laut lepas dalam putusan Mahkamah Hukum Internasional tidak mengatur ketentuan tersebut. Jadi negara bendera yang memiliki yuridiksi eksklusif atas kapal di laut lepas itu dalam putusan Mahkamah Hukum Internasional tidak diatur. Dan karena kapal Turki mengalami kerusakan, maka itu juga sama saja terjadi kerusakan di wilayah kedaulatan Turki, begitu. Dan kemudian maka hal ini memungkinkan Turki memberlakukan yuridiksinya berdasarkan prinsip teritorial objektif tersebut, yaitu yuridiksi di mana tindakan tersebut diselesaikan karena tindakan itu terjadi pada kapal Turki, maka sama saja seperti yang saya katakan tadi, sama saja itu terjadi di wilayah Turki juga. Dengan yuridiksi teritorial objektif ini, maka Turki berhak menjalankan yurisdiksinya. Selain itu, tindakan penanganan kapal Kapten M. Demons dari Prancis tersebut yang dilakukan Turki adalah perwujudan dari asas pelindungan guna membela atas korban tersebut atau 8 awak kapal Turki. Dan asas nasionalitas pasif bahwa suatu negara memiliki yuridiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.